Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sangat bersyukur setelah sekian lama kita mengalami kendala karena jaringan terkait dengan awali bersama Tuhan. Tapi bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam program awali bersama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bagi Dia. Nama Yesus terus bersuara. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terperi. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, Alkitab mengawali kisah penciptaan dengan memperkenalkan Allah sebagai tokoh utama dalam karya penebusan dunia. Segala yang diciptakannya mencerminkan karakter Allah sebagai Sang Pencipta dan Raja yang berdaulat. Di dalam Kejadian pasal 1, Mazmur 8 dan Mazmur pasal 104, kita dapat menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh dengan ciptaannya. Allah secara terus-menerus terlibat secara intim dengan ciptaannya. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang transenden dan imanen, kudus dan intim. Di dalam Kejadian pasal 1 dengan tegas menetapkan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas semua ciptaannya. Pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia dalam Adam dan Hawa. Namun, tidak seperti kisah penciptaan dari agama dan budaya lain. Kejadian 1 mengangkat makna penting bahwa manusia sebagai orang yang bukan diciptakan untuk menjadi budak para dewa-dewa yang semena-mena, melainkan kepada manusia diberikan gambar dan rupanya sebagai anugerah dan kehormatan yang tidak ternilai harganya. Umat manusia dipanggil untuk merefleksikan Tuhan di dunia dengan mengusahakan ciptaan sebagai wakil Tuhan. Umat manusia akan menyembah Tuhan dengan benar saat mereka memelihara, mengusahakan, melindungi, dan mengolah ciptaan Tuhan yang menakjubkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keseharian kita sangat mudah bagi kita untuk melupakan Tuhan yang menciptakan alam semesta dan telah aktif menopang segala sesuatunya termasuk keberadaan kita. Kadangkala kita lupa bahwa Tuhan adalah tokoh utama di dunia ini dan semua yang ada di sekitarnya. Kita sangat dengan mudah bahkan tergelincir ke dalam alam yang hanya mementingkan diri sendiri, di mana kita sesat karena kita mengejar keinginan kita sendiri daripada kita hidup dengan cara untuk mencerminkan kebenaran tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita merenungkan sifat dan karakter Tuhan pencipta ini dalam Mazmur 104, ini menjadi contoh bagi kita satu-satunya. Bagaimana tanggapan kita yang tepat di dalam penyembahan, di dalam pemujaan, dalam kekaguman, dalam pengabdian, dalam rasa syukur dan kesetiaan. Kita tidak hanya mengagumi keindahan semua hal yang Tuhan telah ciptakan, tetapi kita juga merasa rendah hati
karena Dia menempatkan pada diri kita martabat yang tidak tertandingi dari gambar ilahinya. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang yang saudara temui hari ini, mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka saat saya dan saudara memulai perjalanan melalui kisah Alkitab ini, kita memulainya dengan menyembah Tuhan yang menciptakan kehidupan dengan kuasa firman-Nya. Mari luangkan waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Dia karena kebesaran dan kuasa-Nya. Dan saat kita berjalan di luar, perhatikan bagaimana ciptaan-ciptaannya itu menyatakan kemuliaannya. Dan saat kita bertemu dengan teman, dengan rekan kerja, dengan teman sekelas atau keluarga, biarkan kata-kata dan sikap kita mencerminkan martabat dan nilai sebagai gambar Allah bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, melalui alam ciptaan-Mu, Engkau telah membangkitkan satu kerinduan di dalam diri kami untuk kami dapat bersyukur kepadamu Allah pencipta dan Tuhan, bahwa Engkau mengizinkan kami untuk bersuka cita atas semua perbuatan tangan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kami bersyukur bahwa Engkau menjadikan kami dengan martabat dan nilai sebagai gambar Allah yang mulia. Sehingga Tuhan, hari ini ketika Engkau mempertemukan kami dengan siapa saja, biarkan kata-kata kami, biarkan sikap kami dapat mencerminkan martabat dan nilai sebagai gambar Allah bagi semua orang. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi yang berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat melayani hari ini dan muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.